Bab 410. Minta dia datang menemuiku secara pribadi. Aku, Gita, tidak seperti yang kau pikirkan. Melihat tatapan tegas Gita, Briani juga ingin menyerang, tapi dia takut Gita akan membalas dendam pribadi setelah marah, jadi dia harus menelan amarahnya. Tunggu saja hasilnya. Gita langsung pergi setelah berbicara. Briani berdiri di tempat, mengepalkan tinjunya. Jalan sialan. Ketika aku telah terpilih oleh Yes Corp, mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa sombong. Hanya saja Gita menganggap semuanya terlalu sederhana. Bagaimanapun Colden pernah menjadi bosnya, sebelum menelpon Colden dia masih sedikit takut, tetapi demi Audrey, dia hanya bisa mengeraskan kepalanya dan melakukannya. Ketika dia akan memperkenalkan perancang kepada Colden sambil tersenyum, pihak lain justru mengatakan satu kalimat dengan malas. Minta dia datang kepadaku secara pribadi. Apa? Gita mengira dia salah dengar, Tuan Ye itu. Apa? Perancang besar Audrey, ingin mendorong daftar sebesar itu kepada orang lain. Gita, Anda salah paham Tuan Ye, Audrey adalah bos perusahaan, jadi dia bukan seorang perancang. Iya. Aku memiliki waktu kosong setelah jam 2 siang, minta dia menghubungiku. Gita sedang memikirkan apa yang harus ia katakan lagi, tetapi Colden akhirnya menutup telepon. Mendengar bunyi bip dari telepon, Gita tidak bisa berkata-kata, hanya saja dia telah berjanji dengan Audrey, jadi dia hanya bisa menelepon lagi, tetapi siapa sangka bajingan Colden langsung mematikan telepon. Sial, bajingan ini. Apakah dia mencoba memaksa Audrey? Dia hanya tidak membiarkan dia sukses. Pukul 2 siang. Colden menatap telepon dengan bengong, akhirnya Arthur mendorong pintu dan masuk. Tuan Muda Ye, seseorang dari perusahaan desain mencarimu. Apakah sudah datang? Bibir tipis Colden membuat lengkungan yang bagus, dan di detik berikutnya dia bangkit dan berjalan keluar. Arthur, Tuan Muda Ye. Siapa itu? Colden berjalan keluar dengan kakinya yang lurus, itu tidak ada hubungannya denganmu. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung turun ke bawah, tak disangka meminta orang pergi ke ruang tunggu, hanya karena perasaan tidak sabar di dalam hatinya. Gita menunggu dengan gugup di aula bawah. Dia tidak memberi tahu Audrey tentang ini. Dia datang untuk mencari Colden dengan caranya sendiri. Dia pikir karena orangnya sudah datang, Colden tidak akan menolak, kan? Colden secara alami mengenal Gita, gadis yang sangat mengenalnya 5 tahun lalu. Jadi ketika dia turun dan melihat sosok yang mondar-mandir di aula, mata dan ekspresi Colden menjadi suram. Di mana dia? Dihadapkan dengan mata yang begitu tajam, Gita merasakan kulit kepalanya kesemutan. Tuan Ye, Audrey ada urusan lain, jadi aku akan datang untuk berdiskusi denganmu tentang pemilihan perancang. Mendengar itu, tatapan Colden lebih berbahaya. Dengan paksaan, aku sudah mengatakannya bukan. Apa? Minta dia datang kepadaku secara pribadi. Gita, tapi jika tidak, ikuti saja prosedur pelanggaran kontrak. Wajah Gita tiba-tiba menjadi pucat. Tuan Ye, Anda tidak bisa melakukan ini. Audrey sekarang adalah bos perusahaan kami. Audrey. Nama yang asing ini membuat Colden tertegun sejenak, tetapi dia bereaksi setelah beberapa saat dan berkata dengan suara rendah, Audrey. Apakah ini namanya saat ini? Sangat bagus, bahkan namanya juga sudah diganti. Apakah ini benar-benar ingin menghilangkan masa lalu? Colden berkata dengan suara dingin, apakah di dalam kontrak ada tertulis tidak dapat memilih dia? Minta dia datang menemuiku dalam waktu setengah jam, kalau tidak, tanggung resikonya sendiri. Suara muram pria itu seperti badai salju di bulan Desember, dengan kesejukan yang tak ada habisnya, dan pergi satu demi satu. Colden tidak meninggalkan pandangan lebih padanya, berbalik dan pergi. Tanda pisah, tanda pisah. Di kantor, Audrey dengan serius menggambar karya desain Vina, dan kemudian memijat-mijat alisnya dengan sakit kepala.
Apa yang diminta Vina benar-benar unik. Tapi untungnya, dia bukan tipe orang yang suka mengeluh. Apa yang disukai dan diminta oleh klien, dia akan mencoba untuk mengaturnya sampai ke posisi yang paling tepat, dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam karya desain. Pintu didorong terbuka, dan kita bergegas menuju ke depannya terengah-engah. Audrey. Audrey sedikit mengernyit, ada apa? Gita duduk di depannya dengan ekspresi frustrasi dan menjelaskan. Aku sudah menghubungi Colden, tapi bajingan itu justru memintamu untuk pergi dan menemuinya secara pribadi. Aku tidak ingin mengganggumu, jadi aku pergi ke Yes Coep sendiri. Aku pikir dia mungkin akan berkompromi ketika aku datang dia, tapi siapa sangka bajingan itu bahkan tidak memberiku wajah. Dia berbalik dan langsung pergi, dan berkata. Audrey tampak acuh tak acuh, dan terus menundukkan kepalanya untuk melukis karya itu, sambil bertanya dengan santai, apa yang dia katakan. Dia juga mengatakan untuk memintamu pergi dan menemuinya secara langsung. Jika kamu tidak pergi, itu akan menganggap perusahaan kita melanggar kontrak. Ujung pena Audrey terhenti. Untuk waktu yang lama dia mengangkat kepalanya, termasuk pelanggaran kontrak. Benar-benar membuat orang sakit kepala. Colden ini, apa yang ingin dia lakukan? Audrey, bagaimana kalau kita tidak usah membuka perusahaan lagi? Aku rasa dia melakukannya dengan sengaja. Bajingan ini sudah keterlaluan, sudah berlalu sangat lama. Apakah dia masih ingin mempermalukanmu? Mempermalukan? Audrey menurunkan matanya. Ya, dia memberinya kontrak perceraian 5 tahun lalu. Tidak peduli bagaimana dia memohon, dia tidak ingin melihatnya, bahkan tidak membiarkan dia masuk ke Great Lake Villa dan perusahaan. 5 tahun kemudian, dia datang ke perusahaannya untuk memesan, dan kemudian memintanya untuk melayaninya secara langsung. Biasanya ini hanya sebuah profesi bagi Audrey. Tetapi bagi Colden, bukankah itu penghinaan? Memikirkan hal ini, Audrey terdiam beberapa saat, lalu meletakkan penanya, aku akan menemuinya. Gita langsung berdiri dengan gugup, Audrey, jangan pergi, masalah paling besar hanyalah tidak membuka perusahaan lain, aku tidak ingin melihatmu kesulitan. Mendengar itu, Audrey tersenyum sedikit, dan mencubit wajah Gita dengan tangannya. Kesulitan apa? Kita yang melakukan pekerjaan ini, siapa yang tidak pernah mengalami kesulitan? Jika kita tidak bekerja hanya karena mengalami sedikit kesulitan, lalu nantinya apa yang akan kita makan? Ketika Gita mendengar ini, matanya langsung memerah, tapi dia berbeda, dia. Sekarang bagiku, dia seperti orang lain. Benarkah? Tapi kamu jelas-jelas. Ya, aku akan menemuinya dulu, dan menstabilkan emosi kedua belah pihak. Aku tidak mampu membayar pelanggaran kontrak. Omong kosong apa yang kamu katakan, bagaimana mungkin kamu tidak dapat membayarnya? Kakakmu sangat mencintaimu, dan dia pasti tidak akan tahan membiarkanmu mengalami kesulitan seperti ini. Atau, mari kita minta bantuan kakakmu. Mendengar Andri, wajah Audrey tiba-tiba menjadi ganas, tidak. Audrey, setelah aku pergi menemuinya, kamu tidak boleh menelepon kakakku. Sejak dia kembali ke kekeluargaan, Andri telah melakukan begitu banyak hal untuknya, sehingga dia lupa apa yang harus dia lakukan, dan dia tidak bisa lagi membebani asteris kakaknya ini. Gita melihat dia yang galak, sepertinya serius, jadi dia hanya bisa mendengus, tidak setuju atau menyangkal. Setelah berbicara dengan Gita, Audrey keluar dari kantor, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Colden. Dia akan melihat sampai kapan dia ingin mempermalukannya. Bersambung.